media dan terpaan informasi kini menjadi semakin cepat dan dituntut oleh banyak masyarakat serta publik. Berhubungan dengan hal ini, media massa kini sudah mulai mengimprove cara kerja mereka agar sesuai dengan tuntutan publik yang ada. Akan tetapi, banyak dari media online terutama atau media cyber masih sering melakukan pelanggaran kode etik yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers. Saya Revalita Minasri akan membahas apa-apa saja pelanggaran kode etik jurnalistik dan berita terkait. Mari simak lebih lanjut. Memasuki era keterbukaan informasi, saat ini media massa sudah mulai beralih fungsi seperti yang saya bilang tadi. Mulai dari yang awalnya hanya menyebarkan berita melalui televisi, koran, ataupun radio, kini ranah-ranah portal di media online juga sudah mulai dikuasai oleh media-media massa. Nah, melalui hal itu, sekarang akses informasi menjadi lebih mudah, terutama terbuka bagi para publik yang ingin mengetahui informasi secara tepat, akurat. Gitu. Berutan ini dapat secara langsung mempengaruhi opini publik. Maka dari itu, dalam memberitakan sesuatu, perlu adanya tanggung jawab dari berbagai belah pihak, terutama jurnalis dan media-media pers lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kode etik jurnalistik yang telah disusun oleh Dewan Pers dan memiliki 11 pasal. Meskipun sudah terdapat aturan yang jelas dan juga terdapat larangan serta sanksi-sanksi yang mengikat, masih banyak sekali media portal online, terutama yang belum terverifikasi Dewan Pers, yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Berita online yang saya dapatkan dari detiknusantaranews.com ini mengangkat sebuah berita oleh seorang jurnalis yang telah melanggar kode etik karena memuat berita dalam lamannya sendiri dengan cara yang tidak jujur, yaitu dengan mengcapture sebuah berita dari orang lain lalu menyebarkannya ke portal-portal berita lain. Dan bahkan berita yang dia angkat ini memiliki judul yang sangat kontroversial. Berita ini diangkat dengan judul "Diduga SPBU 66788003 jelas melanggar aturan BPM Migas dan perbuatan melawan hukum." Judul ini dapat dikatakan tidak sesuai etika jurnalistik karena dapat berupa clickbait dan juga terkesan seolah menuduh SPBU yang bersangkutan, meskipun dalam pemberitaannya masih belum ada bukti yang mendukung, hanya foto-foto blur yang tidak dan tidak ada wawancara yang jelas kepada pihak SPBU yang bersangkutan. Kasus ini ramai pada September tahun 2024 lalu dan pihak SPBU terkait meminta sang wartawan untuk segera menurunkan beritanya. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan secara cuma-cuma. Ini juga melanggar kode etik jurnalistik di mana wartawan tidak diperbolehkan memanfaatkan pekerjaannya untuk keuntungan pribadi. Meskipun sudah diminta untuk menurunkan berita-berita tersebut, namun masih saja ada portal-portal berita lain yang berisikan berita sama persis dengan apa yang dia upload pada September lalu. Di sini saya menemukan 3 portal berita berstruktur bahasa sama dan bahkan foto-fotonya sama persis. Judulnya juga sama. Ini merupakan bentuk plagiarisme.
mengenai isu plagiarisme tersebut. Itu artinya wartawan yang bersangkutan telah menempuh cara-cara yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 2 yang dicetuskan oleh Dewan Pers. Dalam berita diduga SPBU 667880003 jelas melanggar aturan BPM Migas dan perbuatan melawan hukum ini sudah sangat jelas bahwa merupakan tindakan plagiarisme karena banyak portal-portal lain yang mengunggah hal serupa dan foto-fotonya juga tidak jelas atau blur serta tidak terdapat bukti-bukti pendukungnya. Semua beritanya ditulis sama persis dan sumber utamanya tidak diketahui dengan jelas. Hal-hal yang dikatakan profesional dalam pasal ini adalah bahwa wartawan harus menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Lalu, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar foto harus dilengkapi dengan sumber dan ditampilkan secara berimbang. Meskipun berita ini termasuk ke dalam berita investigasi, namun cara-cara yang digunakan masih tetap tidak sesuai. Dan seharusnya wartawan yang bersangkutan itu tidak menuduh pihak SPBU secara langsung atau bahkan menerima uang untuk menutup portal-portal berita yang sudah disebarkan. Informasi yang dihasilkan wartawan dalam membuat sebuah berita seharusnya bersifat akurat dan tidak boleh dicampurkan dengan opini pribadi. Sedangkan dalam berita tersebut, fakta-fakta yang disajikan tidak didukung dengan bukti-bukti valid dan bahkan tidak ada wawancara kepada pihak SPBU terkait maupun pihak kepolisian atau pihak berwenang lainnya. Oh ya, justru pembawaan berita tersebut terkesan seperti tuduhan tanpa bukti dan hanya dikaitkan dengan pasal-pasal, seolah hal tersebut akan memvalidasi semua temuan sang wartawan. Gaya bahasa yang digunakan juga terkesan menyudutkan pihak SPBU yang bersangkutan. Dan meskipun mengklaim bahwa telah mewawancarai warga sekitar, namun tidak terdapat nama ataupun umur yang diberikan. Dan bahkan tidak terdapat kutipan langsungnya. Semua itu hanya berupa observasi saja dan dikaitkan dengan opini si wartawan. Bahkan dalam tulisannya ia juga menyebut tentang mafia migas, meskipun hal tersebut masih belum dapat dipastikan. Seperti yang disebutkan dalam kutipan berikut ini, kegiatan mafia migas ini tidak luput dari kerjasama pihak SPBU sendiri dengan para oknum pengusaha maupun pengepul dengan alasan memiliki surat desa atau kecamatan untuk kebutuhan para petani, nelayan, dan lainnya. Melalui kutipan tersebut sudah sangat jelas bahwa si penulis ini menodong bahwa pihak SPBU juga ikut terlibat, meskipun pada lanjutannya beritanya tidak ada sama sekali wawancara atau hasil nyata dari pihak SPBU terkait. Seharusnya wartawan ini dalam menuliskan beritanya ia menyebutkan dengan cara-cara yang lebih halus, yaitu dengan sedang dalam penyelidikan atau tidak langsung menduga atau menodong pihak SPBU tersebut, sehingga kesannya menjatuhkan pihak tersebut. Wartawan ini yang kemudian akan saya sebut sebagai supli sesuai dengan kutipan yang berasal dari sebuah berita oleh detiknusantarannews.com dengan berita berjudul pelanggaran kode etik jurnalis media online dituntut, yang menyatakan bahwa wartawan
Wartawan tersebut telah melakukan plagiasi dan menyebarkan berita terkait SPBU terkait. Disebutkan bahwa Supli telah menerima tawaran dari pihak SPBU untuk meneruskan beritanya, dan ia juga menyebutkan bahwa setiap satu berita yang diturunkan ia meminta tebusan sebanyak 1 juta rupiah. Dikutip dari laman detiknusantaranyus.com, pihak SPBU menawarkan 1 juta rupiah per media untuk meneruskan berita tersebut. Ini sudah terbukti bahwa Supli atau pewarta pertama yang melakukan pemberitaan tersebut terlibat dalam kasus suap. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 6 oleh Dewan Pers yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia dilarang menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Dalam rajawaliborneo.com juga memuat berita tersebut yang berjudul SPBU 667888003 diduga suap media untuk hapus pemberitaan, langgar UU Hak Cipta dan KUHP, yang menyebutkan bahwa terdapat laporan dari media partner grup Indonesia bahwasannya beberapa media diduga menerima suap dari pemilik SPBU terkait untuk menghapus berita yang telah terbit. Mengingat betapa pentingnya keakuratan informasi sebuah berita, perlu adanya verifikasi lebih lanjut dan penguatan bukti-bukti sebelum langsung mempublikasikannya kepada masyarakat luas. Media yang bersangkutan yang terlibat dalam pelanggaran kode-kode etik tersebut seharusnya juga langsung segera meminta maaf dan men-take down semua pemberitaan yang telah diunggah. Terkait hal ini, sebenarnya Dewan Pers juga memiliki peranan penting untuk mengawasi media online secara lebih ketat dan harus mendorong untuk menciptakan basis informasi yang akurat, informatif, dan cepat. Setelah menganalisis kasus pemberitaan tersebut yang jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik, saya harap kita semua dapat lebih bijak dalam mempublikasikan berita-berita atau informasi kepada khalayak media. Saya Revalita, terima kasih dan sampai jumpa.